Kembali lagi dengan saya, Sylvia Fajar Maulani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran, serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Indraprasta PGRI. Untuk yang pertama, yaitu mengenai asesmen pembelajaran. Asesmen yang telah diterapkan adalah asesmen formatif pada materi tali busur, di mana peserta didik diminta untuk menentukan panjang busur lingkaran yang terbentuk dari masalah kontekstual dan memecahkan permasalahan tersebut. Berikut adalah lampiran dari latihan soal yang diberikan. Selanjutnya, asesmen tersebut sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, di mana poin pertama, asesmen dirancang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik pada tahap operasi formal, karena ini untuk kelas 11 sehingga umur 11 tahun ke atas, peserta didik sudah mampu memahami konsep abstrak dan memecahkan masalah berbasis kasus. Kemudian, soal-soal yang diberikan berbasis masalah kontekstual yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis peserta didik. Selanjutnya, menggunakan konteks budaya lokal seperti perayaan Lebaran Betawi dan motif khas Betawi. Peserta didik diminta untuk menghitung panjang tali busur yang relevan dengan konteks budaya. Selanjutnya, membuat materi lebih relevan dan mudah dipahami oleh peserta didik melalui konteks budaya mereka, jadi sesuai dengan latar belakang peserta didik. Selanjutnya, peserta didik diharuskan untuk merancang penyelesaian dan memodelkan dengan gambar atau simbol matematika dari soal yang diberikan. Selanjutnya, asesmen mendorong peserta didik untuk berpikir analitis dan sistematif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, saya akan menjelaskan asesmen tersebut memberikan ruang bagi peserta didik, di mana asesmen yang telah diberikan itu dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik melalui diskusi kelas. Jadi, ketika diberikan latihan soal, peserta didik diminta untuk maju, mengerjakan di depan kelas, kemudian setelah mengerjakan, peserta didik diminta untuk menjelaskan kepada temannya. Nah, disitulah terjadilah umpan balik, mungkin adanya pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan dari hasil jawaban teman yang sudah mengerjakan di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik melakukan refleksi atas pembelajaran dan pengalaman belajar di akhir sesi. Nah, dengan adanya refleksi ini, peserta didik mampu menyampaikan apa yang sudah dipelajari dan bagaimana perasaan mereka ketika sedang berlangsungnya pembelajaran tersebut. Guru dapat menggunakan teknologi untuk mendukung asesmen formatif yang memberikan pengalaman baru bagi peserta didik. Jadi di sini saya sudah menerapkan teknologi, yaitu menggunakan kuis interaktif yang dapat menunjang pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, pembelajaran diharapkan membuat peserta didik merasa nyaman dan senang saat belajar dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian, dari hasil asesmen tersebut dapat menjadikan informasi bagi guru untuk merancang pembelajaran dan aktivitas yang menarik di pertemuan selanjutnya. Pada poin kedua, yakni mengenai lingkungan belajar yang aman dan nyaman, di mana lingkungan belajar di kelas 11.5 SMA Negeri 104 Jakarta, tempat PPL 1, itu telah memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan nyaman ketika pembelajaran. Jadi fasilitas fisik ruang kelas 11 itu bersih, rapi, dan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai. Jadi itu merupakan salah satu syarat lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dan setiap kelas sudah dilengkapi dengan CCTV untuk mendukung keamanan dan terus dipantau setiap hari di ruang piket dan di ruang guru. Kemudian adanya proyektor di dalam kelas yang dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran, misalkan menampilkan PowerPoint materi pembelajaran ataupun menampilkan video-video interaktif dan video pembelajaran. Selanjutnya mengenai peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Jadi ketika pembelajaran, guru diharapkan menjadi seorang penuntun dan fasilitator untuk membuka ruang diskusi antar peserta didik sehingga mereka bisa berkolaborasi dan bertukar pendapat. Kemudian memberikan dukungan kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, menghargai dan memberikan apresiasi atas hasil kerja peserta didik. Misalkan peserta didik
ketika sudah maju mengerjakan di dalam kelas, diharapkan guru memberikan sebuah apresiasi untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Selanjutnya, membentuk karakter disiplin peserta didik seperti ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Jadi, untuk peserta didik di kelas saya, itu sudah terbentuk karakter disiplin. Jadi, tantangan bagi saya untuk tetap mempertahankan karakter disiplin tersebut. Kemudian, selanjutnya mendorong peserta didik untuk menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan kelas, di mana agar lingkungan belajar tersebut tetap aman dan nyaman dan tentunya dan bersih dan rapi. Selanjutnya, memberikan kesempatan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan tidak membatasi peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya maupun memberikan umpan balik antar antar peserta didik dan mungkin bisa jadi refleksi untuk guru dan peserta didik tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.